Selamat hari Minggu. Hari ini senang sekali kita bertemu dalam sekolah Minggu. Nah, Good Kids, karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Dan juga karena kebaikan Tuhan, kita dapat bernafas, kita dapat makan, minum, dan tidur. Nah, oleh karena itu, mari kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan, kok ada sampai hari ini. Good Kids, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu kami, pimpin kami Tuhan mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami Tuhan. Tangan kuasa Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, Good Kids, sebelumnya Lause Anggra mau tanya ke Lause Harti. Lause, kalau diolok-olok sama orang lain, Lause sedih apa seneng? Kalau dari perasaannya sebenarnya kita sebagai anak kecil pasti kita merasa sedih. Tapi kalau di dalam Tuhan kita harus tersenyum, kita nggak boleh membalas orang-orang yang mengolok kita. Lause. Bener banget Lause Harti. Kita di dalam Tuhan harus tetap tersenyum. Walaupun suka, duka, kita harus tetap tersenyum karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu
Good Kids, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita dalam pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus selalu tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan Yesus Pokok. Shalom anak-anak, kembali kita beribadah secara online. Kita masih di dalam masa-masa pandemik COVID-19, tapi kondisi ini akan segera berakhir. Kita percaya nanti suatu hari kita akan berkumpul bersama-sama, dapat beribadah secara tatap muka. Minggu ini kita akan mendengar kisah tentang Tuhan Yesus disalib. Langsung mengundang anak-anak sekalian untuk menutup mata, melipat tangan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami semua. Engkau mengutus Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau ingin memberikan kami kebebasan dari hukuman maut. Tuhan, kami harus bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh memiliki Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar kembali kisah tentang penyaliban Tuhan yang karena kasih Engkau merelakan diri untuk disalib, mati menebus dosa-dosa kami sekalian. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati waktu kami ke depan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu
menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, kita akan membaca dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 43. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sisi kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Anak-anak sudah membaca firman Tuhan. Anak-anak mengetahui bahwa akhirnya di dalam kisah yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus itu harus disalibkan. Apa itu salib? Salib adalah lambang yang menakutkan. Di masa zaman Tuhan Yesus, salib itu merupakan suatu hukuman yang sangat menakutkan. Hukuman itu biasa diberikan pada orang-orang yang suka memberontak kepada kekaisaran Romawi. Orang-orang yang berbuat jahat, yang keliwat jahat. Ya, membunuh, ya, merampok, pokoknya perbuatan yang tidak baik. Orang-orang seperti itu, penjahat-penjahat itu layak untuk menerima hukuman disalib. Namun, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus layak disalib? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan Yesus berbuat jahat? Jelas jawabannya tidak. Tuhan Yesus selama hidup pada masanya, dia melakukan hal-hal yang sangat baik. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara. Bahkan orang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus tidak layak untuk disalibkan. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan disalib? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang harus menanggung dosa. Yaitu dosa itu adalah maut. Artinya setiap manusia yang berdosa
harus menerima hukuman maut, mati di dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dosa. Setiap orang yang berdosa pasti masuk ke dalam neraka. Maka Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita semua diutus oleh Allah Bapa. Seperti kita mengetahui di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, dikaruniakan untuk kita. Dia harus datang ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia harus menderita pada saat diadili, dipukul, dicambuk, bahkan mendapat ketidakadilan di dalam pengadilan. Tuhan Yesus dinyatakan tidak ada kesalahan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tetap disalibkan. Kalau kita nggak salah, harus dihukum, pasti kita marah, pasti kita ngelawan. Tetapi Tuhan Yesus, dia tahu karena dia harus disalibkan. Dia rela disalibkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menebus dosa-dosa kita. Seharusnya Lause dan anak-anak sekalian dan seluruh orang di dunia ini yang disalibkan, yang menderita karena dosa-dosa kita. Kita layak menerima hukuman maut itu. Tetapi Tuhan Yesus dengan rela dia menyerahkan dirinya, disalib untuk membebaskan kita dari hukuman yang harus kita terima. Nah, anak-anak sekalian, Lause percaya anak-anak meyakini dan anak-anak sudah sadar bahwa dosa kalian, dosa Lause, dan dosa setiap orang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kayu salib yang melambangkan kehinaan pada saat itu. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, maka salib itu menjadi lambang kemuliaan, lambang kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian harus mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan, harus mempunyai hati yang mau mengasihi Tuhan, harus punya hati yang benar-benar taat kepada Tuhan. Yang paling utama yaitu anak-anak harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang rela menderita buat kita semua. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang mau mati untuk kita, disalib matinya. Hanya Tuhan Yesus. Ya, Lause percaya anak-anak pasti mempunyai hati yang begitu bersyukur kepada Tuhan dan mau hidup setia selama-lamanya mengikut Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, Lause ingin anak-anak bersama-sama Lause menghafalkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang sudah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, Lause percaya anak-anak bisa menghafalkan firman Tuhan ini. Oke, kita baca firman Tuhan sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita.
Oke, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Lalu saya mengundang anak-anak kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh menerima pengampunan dosa, kami boleh mendapat perdamaian atas dosa-dosa kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal pada saat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kepercayaan kami ini Tuhan Kau pelihara sepanjang umur hidup kami. Biarlah kami boleh terus mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari apapun juga. Biarlah Tuhan, kasih-Mu terus ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Lalu saya percaya anak-anak mempunyai hati yang mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.